Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Panistika, Prodi Manajemen Bisnis Industri Furnitur, Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian tugas akhir yang berjudul Strategi Pemasaran Ekspor pada PT Kayuku di Semarang. Untuk mencapai tujuan perusahaan, diperlukan suatu kemampuan untuk berpandangan ke depan dalam mengarahkan dan mengambil tindakan pemasaran. Dalam melaksanakan aktivitas pemasaran, setiap perusahaan berupaya untuk menetapkan strategi pemasaran dan target marketnya. Pengetahuan tentang pemasaran menjadi penting bagi perusahaan pada saat dihadapkan dengan beberapa permasalahan, seperti menurunnya pendapatan perusahaan yang disebabkan oleh menurunnya daya beli konsumen terhadap suatu produk, sehingga mengakibatkan melambatnya pertumbuhan perusahaan. Persaingan bisnis yang didapat perusahaan pada saat ini semakin ketat, sehingga menuntut manajemen perusahaan untuk lebih cermat dalam menentukan strategi pemasaran agar dapat memenangkan persaingan yang semakin kompetitif. Strategi pemasaran ekspor adalah salah satu cara yang dilakukan perusahaan ekspor untuk memasarkan produknya agar dikenal masyarakat luas. Prosedur ekspor adalah langkah-langkah yang harus dilakukan eksportir apabila melakukan kegiatan ekspor. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diharapkan mengungkapkan strategi pemasaran ekspor yang biasa dipakai oleh para pelaku ekspor dan juga permasalahan yang ada di dalamnya dengan judul Strategi Pemasaran Ekspor pada PT Kayuku di Semarang. Perumusan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk dijadikan pedoman bagi penulis dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan prinsip-prinsip suatu penelitian ilmiah. Maka peneliti merumuskan masalah, yaitu bagaimana strategi pemasaran produk ekspor yang diterapkan pada PT Kayuku, serta apa saja hambatan-hambatan yang dilalui oleh PT Kayuku dalam menerapkan strategi pemasaran ekspor dan memasarkan produknya. Maka, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi pemasaran ekspor yang diterapkan pada PT Kayuku dan untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dilalui oleh PT Kayuku dalam menerapkan strategi pemasaran ekspor dan memasarkan produknya. Manfaat yang dapat diperoleh dari adanya penelitian ini antara lain bagi pemerintah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan ekspor-impor yang ada di Indonesia, serta mengambil kebijakan untuk terus mengembangkan perekonomian. Bagi perusahaan dan pelaku usaha, dapat meningkatkan kualitas perusahaan dan para pelaku usaha dalam mengembangkan produktivitas, khususnya strategi pemasaran produk. Bagi penulis, sebagai penerapan ilmu tentang strategi pemasaran yang telah dipelajari di kelas dan mengetahui bagaimana dunia kerja secara langsung sebelum benar-benar terjun di dalamnya. Bagi mahasiswa dan masyarakat umum, sebagai referensi bacaan, informasi, wawasan, dan pengetahuan dalam mendalami ilmu tersebut. Pemasaran merupakan elemen pokok yang wajib dimiliki oleh setiap perusahaan. Maka, di dalam pemasaran dibutuhkan strategi-strategi khusus guna bersaing dengan perusahaan lain agar dapat bertahan di dunia bisnis yang syarat akan persaingan yang ketat. Menu ekspor adalah suatu transaksi yang sederhana dari menjual barang dan jasa antara pengusaha-pengusaha yang bertempat di negara-negara yang berbeda. Namun dalam pertukaran barang dan jasa yang menyeberangi darat dan laut ini tidak jarang timbul berbagai masalah yang kompleks antara pengusaha-pengusaha yang mempunyai bahasa, kebudayaan, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Menurut Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 146/4/1999 tanggal 22 April 1999 tentang keputusan ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean sesuai perataan dan perundang-undangan yang berlaku.
Ada 3 fungsi yang perlu dilakukan dalam kegiatan pemasaran, yaitu fungsi pengadaan atau procurement, fungsi transportasi, dan penentuan konsumen atau pasar sasaran. Fungsi pengadaan atau procurement yang termasuk dalam fungsi pengadaan diantaranya menyangkut penentuan jenis kuantum komoditi yang akan diproduksi sesuai dengan selera konsumen. Fungsi transportasi yang termasuk dalam fungsi transportasi diantaranya pemilihan angkutan yang cocok dengan sifat komoditi, uang, dan tersedianya alat angkut yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Fungsi menentukan konsumen atau pasar sasaran. 1. Menentukan pasar sasaran. Yang dimaksud pasar sasaran atau target market adalah kawasan atau negara yang kita masuki dalam pengertian geografis. 2. Menentukan segmen pasar. Penentuan segmen sasaran ditekan pada kinerja geografis. Mula-mula ditentukan kawasan yang akan dimasuki, misalnya Eropa, disusul dengan penetapan negara, misalnya Belanda dan Jerman. Lalu yang ketiga, menentukan kuantitas produksi. Pada umumnya, barang yang diproduksi di Indonesia dimaksudkan untuk pemasaran dalam negeri, baik barang kerajinan rakyat, industri kecil, hasil industri substitusi impor, hasil pertanian dan perkebunan, hasil ekstraktif hutan, dan pertambangan pada umumnya dipasarkan dalam negeri. Keempat, menentukan kualitas. Dalam bertambah banyaknya hasil industri substitusi impor yang diikutsertakan untuk mendorong ekspor, maka peningkatan untuk mutu yang sesuai dengan pasar ekspor sangat diperlukan. Yang kelima, menentukan strategi bauran pemasaran. Pakar pemasaran McCarthy membagi unsur-unsur pemasaran, yaitu disingkat menjadi strategi 4P, antara lain produk, price, place, dan promotion. Yang keenam, menentukan syarat perdagangan. Dalam perdagangan ekspor-impor, terdapat 13 macam syarat perdagangan yang diatur oleh Kamar Dagang Internasional yang berkedudukan di Paris. Selanjutnya, menentukan syarat pembayaran. Ada 2 hal yang menyebabkan syarat pembayaran menjadi salah satu faktor penting dalam perdagangan internasional. Pertama, adanya kemungkinan resiko payment. Kedua, kebutuhan likuiditas. Tinggi rendahnya resiko pembayaran dan waktu transaksi pembayaran dapat diatur dalam setiap transaksi ekspor. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana data yang digunakan berupa keterangan maupun penjelasan, baik yang berasal dari pimpinan, personalia, maupun staf yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menyimpulkan suatu data yang hasilnya ditafsirkan atau menggambarkan seutuhnya hal yang sedang terjadi dan mengungkapkan sesuai fakta kejadian, keadaan, maupun fenomena sehingga dapat mempermudah memecahkan permasalahan tanpa harus melakukan perhitungan statik. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemilik perusahaan dan staf karyawan, di mana pimpinan dan sebagian staf dari karyawan yang dianggap mempunyai peran cukup penting sehingga dapat memberikan informasi mengenai pemasaran dan kinerja ekspor di PT Kayuku. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan untuk tujuan investigasi yang sedang dilakukan oleh peneliti, yaitu dengan langkah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data sekunder di dalam penelitian ini merupakan data-data dokumentasi yang menggambarkan secara umum tentang perusahaan, struktur organisasi, dan data penjualan furnitur untuk tahun 2018 sampai 2019 pada PT Kayuku. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode pengumpulan sebagai berikut. 1. Studi kepustakaan. Metode ini digunakan untuk peneliti mencari literatur dan menetapkan teori serta pengetahuan tentang strategi pemasaran dan kinerja ekspor dalam penjualan furnitur di PT Kayuku. Yang kedua, studi lapangan.
Dalam studi lapangan ini, penulis melakukan pengumpulan data secara wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab secara tatap muka antara pewawancara dengan yang diwawancarai terkait dengan masalah yang diteliti, di mana pewawancara dimaksud untuk mendapatkan persepsi, sikap, dan pola pikir dari yang diwawancarai secara relevan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya, metode dokumentasi. Dokumentasi dapat dilakukan dengan langkah mengabadikan berbagai data yang diperoleh peneliti di tempat penelitian. Dokumen di sini merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan yang ada di PT Kayuku. Selanjutnya, observasi. Observasi merupakan proses pemilihan, pencatatan, dan pengkodean dari berbagai perilaku dan suasana yang berkenaan dengan sesuatu dan sesuai dengan tujuan empiris. Metode observasi digunakan untuk mendapatkan gambaran secara utuh mengenai aktivitas-aktivitas pemasaran dan kinerja ekspor penjualan furnitur di PT Kayuku. Teknik analisis data. Menurut Miles dan Huberman 1984, diacu dari Sugiono 2014, ada 3 komponen utama dalam melakukan analisis model interaktif. 1. Reduksi data. Reduksi dilakukan dengan cara menyusun kategori yang diperlukan dan membuang kategori yang tidak perlu digunakan. Laporan dari hasil observasi PT Kayuku sebagai bahan untuk dirangkum, direduksi, disusun lebih sistematif, ditonjolkan pokok-pokok yang penting sehingga mudah dikendalikan. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam, serta mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan. 2. Penyajian data. Setelah melakukan reduksi data, maka selanjutnya dilakukan penyajian data, di mana data diambil selama kegiatan dan disederhanakan dalam reduksi data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan untuk melakukan tindakan. Menurut Sugiono 2015. Yang terakhir, penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, apabila kesimpulan yang dikemukakan di tahap awal telah didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.